Kapal penumpang dari Pulau Arlor ke Pulau Pura sudah berjalan. Kapal tersebut hampir setiap hari beroperasi antar dua pulau itu yang ada di Indonesia Timur. Kapalnya digunakan oleh pedagang, murid, dan penumpang yang mengunjungi keluarganya. Keberadaan kapal ini menguntungkan penduduk Pulau Pura, karena dengan transportasi ini mereka mudah berhubungan dengan penduduk di kampung lain. Biasanya laut tenang, kecuali musim hujan pada bulan Desember sampai Februari. Hujan angin dan arus kencang menghentikan kapal dalam perjalanan antar pulau. Bui Malua bersama adiknya naik kapal. Mereka berencana mengunjungi orang tuanya di kampung. Penumpang sedang duduk tenang di kapalnya. Dalam perjalanan, air laut masuk ke dalam badan kapal lewat papan yang sedikit bocor. Hari ini laut sangat tenang. Penumpang bisa tidur dan beristirahat atau ngobrol-ngobrol. Setelah 2 jam perjalanan, kapal motor memasuki pelabuhan Kampung Dolabang. Pulau Pura itu adalah pulau yang menyerupai gunung api yang luasnya 10 km. Di pinggir pantai, beberapa nelayan sedang duduk-duduk dan beristirahat. Setiap hari, mereka melaut dengan sampan untuk mengontrol bubunya. Kalau sudah ada ikan yang masuk bubu, mereka menyelam untuk menaikkan kembali tangkapannya. Hari ini kita mendapat izin untuk ikut nelayan ke laut. Bubunya masih kosong. Anak-anak yang ikut di sampan memakai kacamata selam terbuat dari kayu bambu dan jendela kaca. Mereka mengejar ikan dengan harpun. Mereka hanya mendapat ikan hias. Biasanya beberapa anak yang ikut naik sampan menyisiri pantai untuk menangkap ikan dan hasilnya disimpan di sampan. Dulu, hanya sedikit kampung-kampung yang terletak dekat pantai. Dan biasanya kampung dibangun di atas bukit agar orang yang mendekati kampung bisa dilihat. Untuk melindungi warga dari pencuri dan pedagang budak. Hanya untuk mencari ikan, mereka harus ke pantai. Dan untuk mengambil air minum, mereka harus berjalan ke tempat sumber air yang jauh. Di Pulau Pura ini, air laut yang bercampur dengan air tawar menyebabkan air seringkali berasa asin. Air minum yang harus diambil di pantai dibawa kembali ke kampung di dalam jerigen oleh anak-anak dan ibu-ibu. Semua barang yang penting disimpan di kampung. Jarang bubuk kosong ditinggalkan di pantai. Kalau tidak, barang-barang itu bisa dicuri orang lain dengan mudah. Di kampung Kristen di dekat rumah-rumahnya juga ada babi peliharaan. Rumah-rumah penduduk kampung Dolabang bertebaran tetapi saling berjauhan. Suara lonceng gereja terdengar di seluruh kampung. Dan setiap penduduk tahu kapan mereka harus berangkat
kalau ingin mengikuti kebaktian pada hari Minggu. Bapak Manase Olangki hari ini juga mau mengikuti kebaktian karena ingin mempersiapkan diri untuk bisa menceritakan nenek moyangnya. Bapak Manase adalah orang Kristen Protestan yang taat. Meskipun demikian, beliau tidak menyangkal adanya hubungan dengan leluhur, walaupun itu dilarang oleh misionaris Kristen Protestan. Tanpa melupakan nenek moyangnya sebagai seorang Kristen yang taat, beliau percaya seringkali ada situasi tertentu yang mengingatkannya bahwa ada kekuasaan lain kecuali manusia. Pak Manase mengatakan kekuasaan itu juga harus diatur, dan Tuhan Allah selamanya membantu. Beberapa orang anggota keluarga Olangki mempunyai tugas gereja, seperti menyanyi di kor atau bermain di dalam kelompok musik. Setelah pulang dari gereja, Pak Manase mengabulkan permohonan kami. Dia menceritakan kisah Bui Hangi. Kisah ini boleh diceritakan oleh setiap orang. Hanya Manase Olangki lah yang paling mengetahui karena keluarganya menjiwai kisah ini. Dari Bedluven, pemanang malapa jadi inilah peruta retamine dumuri. Sore ini, beberapa anak dan orang dewasa berkumpul. Mereka juga ingin mendengarkan Pak Manase bercerita. Bui Malua pun sudah tiba di kampung. Karena musim lapar, Olangki, Dolap, Dodak Kadual, dorang pergi pinjam padi di kampung Reta. Sampai di sana, mereka langsung kembali. Olangki bilang, saya ini bawa anjing. Saya ikut Gunung Maru. 2 orang ada taruh bubuk di pantai. Jadi ini ikut pantai, ambil bubuk, baru naik ini Dolabang. Sampai di daratan Maru, anjing mulai kejar babi hutan. Babi hutan kejar, terputar, pergi datang, tidak pernah bertemu ini babi. Terus anak abang melis anak met porang ventubing anak lokal porang itu bicara ini. Sinandena met abang resi jarang anak dah anak nong alas lumur mipa ulang na jangan banda main.
Lama-kelamaan dia sudah mulai haus dan lapar. Sekarang mau dapat air minum di mana? Cari air di mana-mana, tidak dapat. Jabarang mulai beteri jadi anak jab beang umur ilahoa sampai emana datang ulang-ulang di beang depannya. Terus aku bilang se emengan tata tidak. Akhirnya dia bernasar. Andai kata saya tikam ini, anak panah ini di bumi, kalau umpamanya dia air keluar, saya minum tidak bisa habis, berarti air kehujanan ikut terus. Sampai di sana nanti saya bawa ada gadis satu tebus. Air ngalir, banjir datang, banjir turun, masih terlalu panas. Air hujan terus turun, hujan habis, saya turun. Saya minum pas-pas. Begitu air keluar, dia minum tidak bisa habis. Hujan turun, banjir datang, akhirnya dia juga kembali ke kampung. Sampai di kampung, dia kasih tahu dia punya istri. Saya sudah tersarah mulut, jadi besok pagi kita kasih bawa ini. Kita punya anak gadis dilepas di Maru, supaya hujan berhenti. Sementara makan perpisahan, jadi kita makan pertemuan terakhir. Disiapkan dalam niru tempat makan dulu. Buhangi, Olangki, dan ibunya sementara makan bersama. Ada sendok tempurung. Buhangi tidak tahu apa yang diperlakukan terhadap dirinya. Wajah Engyang berduka cita. Mereka makan ikan bakar. Ibu Buhangi sementara siapkan kemaskan rambut. Rapikan rambut Buhangi. Masih jadi anaknya untuk dilepaskan dengan hati penuh sukacita bercampur duka. Ibunya merapikan rambut anaknya. Pasang kembang di rambutnya. Ibu mengantar Buhangi ke daratan Maru. Mereka sampai di mana hujan stop. Sampai di situ. Mereka masuk keluar hutan. Mendaki dan terus mendaki. Sampai di puncak, sekarang di sana. Bukan kelihatan laut. Itu banjir yang tergenang. Air yang tergenang di dataran Maru. Di situ seperti laut, tapi sebenarnya bukan laut. Masih bergelombang, masih berarus. Unwara ini mila tamu mi as unwara la umje mira ila tamu unwara umje ulan terus mira ila kota kota se ini tamaru umno era barno ini jadi barang tamu baca mo anu mulai tidak apa ini kana pingurumu udo olambo ulan olambo gurimo era bukan pingurum basenia bukan pingurum angkara masih dol benan di do era Buhangi mulai memperdayakan ibunya. Coba lihat ke bubung sana.
sana terbakar. Ibunya lihat ke sana, tidak ada api. Lihat ke Pulang dong, puncak Pulang, di sana terbakar. Di sana juga tidak ada. Dia bilang, Mama coba lihat ke itu, Bubung Dol, tidak ada. Masing Dol juga tidak ada. Tidak ada terbakar. Padahal Bu Hangi memperdayakan dia masuk ke dalam air. Begitu dia lihat anaknya sudah menghilang di dalam air. Sementara dia berdiri bodok, dingin bodok. Kasihan, di mana anak gadis? Dia tanya, Boy, di mana? Kembang sementara berputar-putar dalam arus sungai. Dia berpantun begini. Sekarang anak sudah tiada, sudah menghilang dalam air. Kasihan, sekarang sudah tiada. Demikian pengertian pantun itu. Dia hanya mengambil belahan bambu sepotong, karena jalan licin itu yang menjadi tongkat. Karena sudah sore, Bu Hangi pun, Mama cepat-cepat kembali kampung. Terus kasih tahu dia punya suami habis. Turun masak, dorang makan, terus langsung tidur. Sekarang Boy Hangi diundang untuk pesta makan baru di Dolaban. Sekarang pesta makan baru sudah dekat. Jadi pergi dan kasih tahu keluarga perempuan supaya turun kita berpesta sama-sama. Sementara berlego-lego berpesta, yang ditambur adalah moko. Sementara Boy Hangi lego-lego, anaknya ada di dalam buayan, di dalam kain. Jadi dia pesan, Mama, kalau cucu ini menangis, tidak boleh buka pintu buayan. Hanya Ainus saja. Kalau tidak, kita harus kembali. Tetapi ternyata sementara Boy Hangi ada lego-lego, anak itu menangis. Tapi menangis bukan suara manusia. Hanya bunyi puk 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 begitu. Apa isinya? Karena bukan manusia, tapi ikan merah yang satu ekor. Karena ini ikan panggang, sehingga mata sembem dicungkil langsung dimakan. Karena sementara lego-lego juga Bu Hangi rasanya terganggu. Seperti ada apa-apa yang berlaku terhadap anaknya. Begitu dia lari masuk dan lihat buayan, aduh, kasihan Mama, ini engkau punya cucu ini. Engkau sumakan dia punya mata sebelah itu. Kasihan itu yang kamu punya cucu, itu dia. Jadi sekarang kami pulang. Akhirnya mereka sampai pintu masuk di Dolabang Lama. Di situ ada pintu masuk di dalam tanah. Baru tembus di sana, di kampung mereka di Maru. Terus dia tutup dengan batu besar satu. Akhirnya sampai hari ini, manakala ada pesta Dolabang, dia pun keluarga dari Gunung Maru tidak bisa turun sama-sama berpesta. Kemudian kalau pesta di Maru juga mereka dari Dolabang tidak bisa naik sampai sekarang. Setelah cerita selesai, semua yang memainkan sandiwara kembali ke kehidupan sehari-hari. Juga si perempuan Boy Hangi senang naik pohon, memetik nangka dan langsung memakannya.
Bapak Menase pun lapar. Beliau senang beristirahat karena bercerita itu melelahkannya. Mengapa beliau lelah? Di dalam cerita dinyatakan banyak hal yang disebutkan yang menyangkut keistimewaan budaya lokal. Itulah sebabnya Ibu dan Bapak Menase duduk bersama kawan kita, Bui Malua. Mereka bercakap-cakap tentang kisah Bui Hangi. Yang menarik untuk ditanyakan, apakah seseorang yang haus sekali bisa menukarkan anaknya dengan air minum? Kisah nyata atau hanya kisah yang tidak bisa masuk akal? Jadi mungkin setan ini ada ikut dia mau jadi tomak ini turun air naik. Minum tidak bisa habis sebab dia turun, tidak lama air ikut turun, banjir apa semua turun, hujan juga turun, ikut dia turun. Macam itu jantung pisang yang orang ada bikin itu dia kita makan mah dia apa tingkahnya masih apa misipu. Masih sepat begitu. Tapi dia ini tidak dia terlalu enak. Kalau kita bikin sayur. Dan sekarang ini kita di sini ini dia punya batang itu juga ada orang pergi bikin sayur. Katanya kalau masak dengan santan dia terlalu enak. Padahal dia punya batang itu dulu, batang itu kalau dulu tinggal di gunung, itu dia punya air itu orang gunakan. Kita kalau memang percaya bahwa itu ada, ya dia ada. Tapi kalau memang kita tidak terlalu percaya juga, itu berarti tidak apa-apa. Kita janji tidak apa-apa. Baik Matias. Jadi kalau mau mengantuk ya Bapak tua cerita dongeng. Oh, sampai ada saya ini menangis karena dongeng ini ada yang betul kok tidak kok. Dia itu ada yang dia bilang ada dua orang kakak adik, dia bapak mama Sumati. Aduh, Susan, ada yang saya ini menangis bangun lari. Kok dia bikin kita sedih-sedih toh. Jadi ini juga cerita rapi saya nanti. Jadi saya tuh dari dulu Bapak tua cerita apa saya ingat sama. Bapak Menase Olangki tidak mudah menceritakan leluhurnya. Banyak hambatan harus diatasi. Malam ini, keluarganya senang minum tuak yang baru disadap. Air disadap dari tangkai bunga pohon lontar. Alat untuk menaiki pohon adalah lingkaran yang dibuat dari daun lontar. Alat itu dipasang di kaki agar penyadap bisa merangkak ke atas. Sebuku bambu dipasang di pinggul agar air sadapan bisa disimpan di situ. Sesampainya di atas, pisau kecil diambil dan setiap tangkai bunga diiri sedikit agar air lontar bisa terus-menerus menetes. Sebelum turun, setiap tangkai bunga dimasukkan ke dalam sebuku bambu. Bambu itu dipasang dengan baik agar air pohon bisa ditampung di situ. Setelahnya, penyadap lontar bisa turun dari pohon. Keluarganya sudah menunggu tuak yang menyegarkan dan kaya vitamin. Meskipun kadar alkoholnya sedikit dan bisa memabukkan, tuak sangat disukai. Bapak Menase Olangki pasti akan menceritakan kisah nenek moyangnya yang lain pada malam ini.